Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali menyapa Anda dalam program Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat di hari Selasa ini. Untuk Anda pemirsa yang ingin menyaksikan mungkin lagi di jalan, lagi ada aktivitas tapi ingin tetap menyaksikan, jangan lupa saksikan tayangan kami di YouTube yaitu live streaming TVRI Sumatera Utara. Anda boleh bertanya dan pertanyaan Anda akan kita tanyakan kepada narasumber hari ini. Tentu kalau kita berbicara tentang public speaking ya atau komunikasi ya, ini relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Aktivitas apapun membutuhkan keahlian public speaking ya. Hari ini kita akan membahas kiat berkomunikasi yang benar. Apakah komunikasi ini ada yang salah dan bagaimana kebenarannya ya? Kita mau mengulik. Kita telah menghadirkan sosok inspiratif dan seorang motivator yang bisa membangkitkan dan membangun kemampuan kita berkomunikasi dengan baik. Beliau adalah Bang Wahyudi MM. Oke. Jadi selaku trainer nasional PT Apko Sugesti Motivatindo Bogor. Beliau ini sudah bergiat di public speaking dari tahun 2005 sampai 2025. Benar. Which is sudah 20 tahun. 20 tahun, 20 Tapi years. baru 15 tahun kebelakangan dikatakan profesional. Profesional. 15 tahun sudah profesional berarti public speaking ini udah benar nih Mas ya? Belum juga sih. Masih terus belajar. Masih terus, Tapi ya. sebenarnya kita mau tahu nih Mas ya kan, nantinya apa benar sih public speaking itu ada yang salah gitu ya, komunikasi yang salah. Karena Oke. tema kita itu adalah kiat berkomunikasi yang benar. Sebelum kita ngebahas tentang dunia public speaking dan komunikasi, kita mau tanya dulu keseharian Bang Wahyudi. Boleh. Ya, Bang Yudi ya biasanya? Iya, Bang Yudi. Bang Yudi di kanalnya. Kita mau tahu dulu. Abang apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya sehat luar biasa. Jadi memang harus tetap semangat ya Mas ya. Benar. Mas, tapi kalau ngomongin tentang dunia komunikasi kan relate ya dengan anak mahasiswa, bahkan kita yang kerja kantoran Profesional gitu ya, juga, profesional benar. juga. Sejak tahun 2005 memutuskan untuk fokus di dunia public speaking, apa Benar. yang awalnya mendasari? Menarik sekali ini. Jadi saya cinta dengan public speaking komunikasi karena gimana pun kehidupan kita baik berumah tangga, bekerja di luar sebagainya itu kan tetap harus ada komunikasi ya. Nah, saya awalnya itu ketika di mahasiswa di kampus di Universitas Sumatera Utara jurusan Ilmu Komputer pada tahun 2005 itu saya masih mahasiswa ikut pelatihan public speaking pertama kali dan itu biayanya masih ingat 50.000 2 hari dan pada saat itu emang uang saku saya sebulan. Itu udah mahal ya Mas? Mahal banget. Jadi bagi mahasiswa ya waktu itu saya ke kampus itu naik sepeda, kemudian uang saku saya diberi orang tua itu 50.000. Ya kemudian saya ngeliat ini pelatihan saya perlu nih ikut public speaking. Saya pengen banget nih, karena saya termasuk orang yang introvert gitu loh. Oh dulunya iya? Iya benar. Tapi Saya rata-rata emang gitu ya Mas ya? ya itu tadi kita terus belajar public speaking itu belum tentu benar tapi terus kita belajar mencari kebenaran. Nah, jadi saya ikut pelatihan itu sayang nih 50.000 tapi saya pengen ngobrol dengan orang lain karena saya jumpa dengan dosen juga itu masih malu. Dengan teman-teman bergaul juga itu masih malu-malu gitu. Saya merasa minder dengan mereka. Jadi ya sudah saya ikutin pelatihan public speaking ini selama 2 hari. Kemudian saya ikutin dan saya kok excited banget ya. Dan alhamdulillah setelah saya diminta untuk presentasi saya siapin pada saat itu masih pakai OHP ya, belum ada proyektor ya, masih OHP. Saya print ya, kemudian saya presentasi dan saya surprise saja ternyata pada saat itu saya dinobatkan sebagai peserta terbaik gitu loh. Padahal saya masih baru belajar. Baru pertama kali? Baru pertama kali. Belum tapi langsung? Benar, karena saya jatuh cinta nih, seru banget ya, kayaknya enak banget ya. Jadi saya belajar dan kemudian jadi peserta terbaik dan rewardnya saya dibolehkan bergabung dengan lembaga itu. Jadi ini PT Apko Sugesti Motivatindo itu mengirimkan orang-orangnya ke Sumatera Utara untuk bikin pelatihan. Dan itu masih baru banget. Jadi mereka buka pertama kali di USU dan saya boleh ikut kegiatan mereka jadi asisten gitu ya, ngemsi awalnya, ngisi ice break begitu. Sampai kemudian di tahun 2008 saya bertemu dengan pimpinannya dan dikasih tiket gratis nih ke Bogor. Waktu itu tahun berapa Mas? Tahun 2008. Oh 2008 ya. 2005 sampai 2008 itu saya jadi asisten di Medan.
ikut MC segala macam gitu ya. Kemudian 2008 ketemu sama pimpinannya dan kemudian saya berangkat nih ke Bogor, dapat tiket gratis gitu ya. Alhamdulillah sampai di sana saya tetap jadi asisten juga nih. Cuma saya pesertanya jadi lebih profesional gitu di perusahaan-perusahaan di Kota Jakarta. Saya ikutin tuh pimpinan saya, trainer-trainer nasional dari Kota Bogor itu ngisi di berbagai tempat. Nah, saya ini keren banget, karena itu baru pertama kali saya ke Jakarta gitu loh. Karena anak Medan belum pernah naik pesawat, kemudian sampai di sana saya jadi asisten terus ikutin, akhirnya begini. Saya belajar terus sampai kemudian tahun 2010 saya dipercaya untuk ngisi sendiri. Ngisi sendiri, tadinya kan saya asistennya, kemudian saya ngisi sendiri di sana sejabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan kemudian tahun 2012 saya dipercaya untuk keliling Indonesia. Jadi pernah ke Makassar, ke Bali, kemudian Kalimantan, kemudian Pulau Sumatera. Dan tahun 2018 saya diminta orang tua ke Medan nih. Nah, karena orang tua pengen dekat dengan saya, udah terlalu lama 8 tahun saya di Bogor, akhirnya orang tua udah deh ke Medan dan saya punya tekad, saya berbakti kepada orang tua, tapi saya pengen melatih nih anak-anak Medan supaya public speakingnya lebih bagus. Karena kan public speaking anak Medan tuh punya gaya tersendiri ya. Baik dari intonasi dan diksi katanya ya. Iya. Saya sendiri waktu di Jakarta juga ngisi-ngisi gitu ada perbendaharaan kata yang agak aneh bagi mereka. Ini apa? Ya waktu itu saya masih teringat, silakan pipetnya diambil. Itu ada orang Jakarta, pipet itu apa gitu ya kan. Sementara kan pipet bagi mereka itu yang ada karetnya di atas ya gitu. Jadi bukan Pak, itu sedotan. Salah lagi gitu kan. Kemudian silakan diambil tuh roll gitu ya. Orang Medan bilangnya roll. Ternyata tetap menggaris. Jadi ternyata ada perbendaharaan kata yang anak-anak Medan ini harus diperbaiki supaya lebih diterima di Indonesia. Jadi umum gitu ya. Jadi umum, itu sayang banget karena orang Medan itu punya kemampuan tuh. Kayaknya bawaan dari lahir ya, defaultnya itu tukang ngomong gitu ya. Makanya saya bikin program itu, ada nama programnya Berani Ngomong. Berani Ngomong, saya buat pelatihan kelas-kelas juga, kemudian melatih anak-anak itu supaya mereka menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu. Yang memang semua orang secara umumnya tahu gitu ya. Kadang kan kalau kita pakai bahasa Medan ya hanya orang Medan aja yang tahu Nah, gitu. itu dia. Tapi tanpa kita sadari biasanya Mas ya. Iya, dan orang lain tuh nggak tahu gitu. Dan akhirnya Mas punya tekad gimana caranya nih saya menumbuhkan rasa mungkin memperbaiki ya pembendaharaan anak-anak Medan gitu. Mulia sekali ya. Terima kasih. Selain berbakti kepada orang tua iya, gitu itu ya. Dia. Nah, berarti waktu itu tahun berapa tuh Mas kuliah? Masih inget nggak? Saya kuliah 2002, selesai 2005. Oke. Kenapa waktu itu nggak ngambil langsung ilmu komunikasi? Kenapa komputer? Karena orang tua saya waktu itu bilang, Yud, kamu itu harus masuk di ilmu komputer atau di bahasa Inggris. Ini dua jurusan yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Karena pada saat itu ayah saya bilang ini dibutuhkan. Ya saya sebenarnya pengennya masuk psikologi loh sebenarnya. Psikologi? Sebenarnya pengen banget masuk psikologi karena saya senang tuh ngeliatin orang, introvert ya, tapi ngeliatin bacain orang gitu. Kemudian orang tua saya, udah nggak usah ini aja dulu, ambil D3 biar kamu cepat dapat kerja, dapat uang, kamu bisa melakukan apapun. Karena memang waktu itu saya masih itu orang tua saya itu menengah ke bawah deh. Jadinya saya udah ikutin aja. Nah, jadi saya ngambil tuh dan lulus tuh D3 ilmu komputer USU. Tapi tetap passion saya ada di komunikasi dan di hubungan dengan orang lain. Pekerjaan saya akhirnya balik lagi kemari. Nah, gitu. Jadi memang berawal dari keinginan orang tua ya. Iya. Restu dan ridho memang dari orang tua ya. Bener. Jadi memang harus diikuti. Gitu Ikutin ya. aja dulu. Tapi ternyata ya keinginan kita itu lambat laun ya Tuhan kasih jalannya. Iya, dan saya bersyukur loh. Kenapa bersyukur saya di ilmu komputer? Ketika saya jadi peserta terbaik pada saat itu, sayalah yang menguasai PowerPoint. Oh gitu. Iya, kan saya belajar tuh Office dulu ya. Office itu kan Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Jadi saya membuat presentasinya yang keren Bagus gitu. Ya, Bagus. Lain daripada yang lain. Benar. Gitu. Pada saat itu peserta nggak menggunakan OHP ya. Kan PowerPoint udah ada ya, tapi nggak pakai proyektor. Jadi saya print itu di atas kertas VS?
bukan apa sih, bungkus yang putih itu. Saya kayak lupa tuh. kertas foto ya? Iya, yang dia transparan. Biasanya kan untuk cover jilid ya. Saya print, kemudian saya letakkan di OHP. Jadi kelihatan tuh saya menggunakan satu alat itu gitu. Dan itu jadi nilai plus buat saya. Iya, nilai tambahan ya. Benar. Luar biasa sekali. Dan sampai sekarang saya juga kalau ngisi presentasi itu menggunakan slide-slide. Kemudian saya juga menguasai Photoshop gitu ya. Saya juga suka fotografi, video. Jadi orang tuh terkesan dengan visualnya saya. Iya, Nah, itu jadi dia kelebihannya. bukan hanya komunikasi yang baik, ya kan? Luar biasa sekali. Mas, tapi sebelum kita ngobrol, kita mau minum lagi ya? Boleh. Kita minum Terima lagi, kasih. silakan, Oke, Mas. terima kasih. Ini kopi terkenal dia di sini. Wah, ini kopinya enak nih. Nikmat sekali. Lega dia ya. Pagi-pagi minum kopi. Nah, tentunya untuk Anda pemirsa, kita masih bersama dengan Bang Wahyudi MM, ini praktisi public speaking. Untuk Anda mungkin ada rasa introvert nih ya untuk komunikasi, itu langsung aja ditanya, mumpung ini gratis, karena biasanya kita berbayar kalau seminar ya. Benar. Jadi langsung aja teman-teman semuanya ke live streaming TVRI Sumatera Utara. Langsung aja di drop ya, komentar apa aja ya Mas ya. Bebas. Yang bisa ngebantu anak-anak Medan, karena gurunya langsung di sini loh. Biasanya kalau buka pelatihan ini berbayar. Bener. Kali ini Free. gratis Oke. gitu ya. Nah Mas, berarti awalnya itu merantau lah kita bilang ya. Benar. Akhirnya balik lagi ke kampung karena ingin Marsipaturi Hutan Abe. Membangun daerah sendiri. Ih, ya ampun. Oke. Jadi menteri ini cocoknya nih. Amin. Menteri komunikasi ya. Amin. Tapi Mas dulu pengen jadi psikolog itu kan karena mungkin ngelihat orang, kayaknya enak nih ngebaca orang gitu ya. Tapi orang tua tahu nggak waktu itu pengen ngambil psikolog? Enggak. Jadi karena termasuk saya kan hanya berdua ya, abang adik saya paling kecil. Saya tuh kadang kasihan ngelihat orang lain gitu. Saya empati saya tuh, kasihan ya, kayaknya perlu dibantu ya gitu. Jadi ketika saya di SMA ngelihat itu jurusan itu adalah psikologi gitu. Dan saya pengen banget karena saya pengen bantu orang-orang introvert. Padahal saat itu saya juga introvert gitu. Sebenarnya pengen bantu diri sendiri. Pengen ya, bantu diri sendiri ya kan, pengen bantu orang lain ya itu sih sebenarnya pengen bantu. Ya alhamdulillah kemudian saya banyak ikutin seminar-seminar psikologi dan kemudian baca-baca buku psikologi dan ikutin pelatihan-pelatihan psikologi yang umumnya publik. Tapi sebenarnya komunikasi dan psikologi itu kan sangat berdampingan ya Mas? Sangat berdampingan. Kalau psikologi butuh komunikasi dong. Benar. Dan ilmu komunikasi itu ternyata banyak sekali. Model-modelnya banyak sekali. Pendekatan dengan orang-orang yang berbeda itu komunikasinya juga harusnya berbeda. Nggak disamaratakan. Nggak disamaratakan. Tapi setelah Mas ngelihat mungkin ada pembendaharaan kata ya dari Medan dan mungkin dari wilayah-wilayahnya yang berbeda dan itu ingin diperbaiki seperti itu. Tapi selain itu apalagi yang Mas lihat mungkin perbedaan komunikasi kita anak-anak muda sekarang mungkin setelah Mas keliling kota yang ada di provinsi ini gitu ya, provinsi Indonesia ini apa perbedaannya lagi? Sebenarnya yang sekarang nih dengan era yang terbaru ini adalah mental health. Nah ternyata anak-anak remaja kita yang sekarang itu mentalnya untuk nampil gitu ya, untuk nampil di depan itu sudah mulai turun nih. Beda dengan mungkin di zamannya Mbak gitu ya. Dengan anak-anak yang pelajar SMP, SMA itu mulai ketakutan karena apa? Karena memang mereka sudah berada di era teknologi yang mereka tuh terlatih dengan digitalisasi sehingga komunikasi ke orang tuanya sendiri itu bermasalah loh. Nggak terlatih, kenapa? Papa mamanya pergi pagi pulangnya malam, terus kapan mau komunikasi? Nah kemudian dengan teman-temannya sekolah, mereka juga pagi sampai sore. Mereka belajar dengan gurunya, habis itu selesai. Jadi minim sekali komunikasi. Dan itu membuat akhirnya mental health mereka terganggu dan mereka kurang percaya diri. Nah disinilah kemudian saya bikin sebuah pelatihan yang saya mengutamakan mental mereka dulu. Jadi tahu nggak kalau saya kemudian akhirnya merubah pelatihan saya minta mereka itu berbicara dulu. Jadi tidak ada belajar teknik nih, teknik komunikasi yang baik, kemudian body language-nya gitu ya, mimiknya. Saya nggak ajarin itu dulu ke mereka. Saya pengen mereka tuh berani dulu nampilnya. Jadi mereka nampil dan kata kuncinya adalah apresiasi. Saya teringat ketika saya ngisi public speaking di Jakarta, di salah satu SMA di Jakarta, saya diundang gitu ya. Dan saya sampaikan trik-trik, ternyata ada satu peserta yang dia pernah waktu SMP-nya itu ikut pertukaran pelajar di Skandinavia. Saya nggak tahu ya, Skandinavia itu kan banyak ya, Eropa Utara ya. Dan dia katakan, Bang Yudi benar. Saya itu ketika nampil pertama sekali mewakili negara saya speechless nih. Saya mau ngomong apa, saya bingung. Saya takut salah, Bang.
Jadi ketika saya disuruh from Indonesia, saya berdiri di panggung, saya bingung mau ngomong apa, saya takut salah. Tapi luar biasanya 1 menit saya ngeblank, itu para peserta malah justru tepuk tangan, applause. Nah dia nggak pernah dapatkan karena waktu dia di SD, di SMP kalau dia ngomong ngeblank diketawain sama teman-teman. Indonesia banget kan? Iya. Nah jadi saya ngerasa, saya juga dulu introvert kenapa? Karena saya pernah ngejawab matematika salah, saya dipukul, dimarahin. Nah itu membuat saya nggak berani ngomong gitu dan kemudian relate dengan yang oh iya benar inilah permasalahan anak Indonesia ya umumnya dan ini harus dilatih jangan sampai di kelas itu mereka kalau ngomong itu nggak dihargai. Jadi apapun mau benar saya katakan mau benar mau salah jawaban kalian kalian mau nanya mau nyambung atau enggak nanya aja dan semua peserta yang lainnya itu harus berikan applause. Terserah whatever apapun harus berikan applause. Itu menghargai. Jadi pertama kali di public speaking itu bagaimana para peserta menghargai peserta lainnya. Itu dulu. Benar. Nah, kalau itu mereka sudah dapatkan, mereka percaya ngomong apa aja. Nah, ketika saya minta satu persatu, ini pesertanya public speaking, terserah temanya apa bang, apa aja bebas. Dan selesai mereka bicara, mau 1 menit, mau 30 detik, berikan applause. Semuanya berikan applause. Dan itu muncul. Rasa percaya diri mereka. Jadi, nah itu dia. Memang harus diapresiasi awalnya ya. Bener. Jadi memang kalau ngomongin isu mental health ini juga isu yang sangat tinggi ya Bang. Bukan hanya di komunikasi, tinggi. Bahkan dimanapun kalau ngobrolin tentang isu mental health. Baiklah pemirsa, kita masih bakal ngobrolin panjang lagi seputar dunia komunikasi dan juga public speaking. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini video penampilan spesial dari Follow Band. Nah pemirsa masih bersama kami di Ngopi Cyber, ngobrol penuh inspirasi, santai tapi berkualitas. Masih dengan Mas Wahyudi MM, praktisi public speaking. Kalau ngomongin tentang public speaking ini banyak ya Mas ya? Banyak sekali. Gak habis-habis ya. Karena memang bukan hanya di dunia akademisi saja, tapi di dunia pekerjaan kita juga menggunakan public speaking. Jadi memang anak-anak sekarang tuh ngerasa gini Mas, jadi curhat ya. It's okay. Mungkin gini anak-anak sekarang nih Mas, ini in your opinion ya, gimana nih Mas tanggapannya? Mungkin mereka ngomong sering bilang gini, ngapain sih belajar public speaking gitu, ngapain sih belajar komunikasi gitu, aku nggak suka gitu. Padahal dia nggak tahu di dunia pekerjaan akan digunakan public speaking itu. Whatever, kalaupun dia misalnya pengen ngelamar nih di suatu pekerjaan kan harus pakai ya Mas ya. Gimana nih Mas ngelihat mungkin anak-anak sekarang yang udahlah nanti aja public speaking, cuma ngomong kita. Gimana nih Mas? Ya ini menarik sekali sebenarnya. Karena mereka tuh nggak butuh pekerjaan yang seperti kita lakukan hari ini ya. Mereka berpikir bahwa aku juga bisa bikin konten selesai udah. Iya. Aku bisa berpenghasilan, nggak seperti papa mama yang mereka sebenarnya kecewa dengan papa mamanya pergi pagi, pulang malam, kadang di luar kota. Jadi mereka cukup aku deh, aku pengen nanti anakku atau yang lainnya itu bisa deket sama aku. Jadi mereka memilih itu pekerjaan itu di dunia digital. Dan itu nggak perlu komunikasi kan. Mereka bikin video sudah sekarang pakai AI. Mereka bikin produk apa aja dengan AI. Dan kemudian kalau mereka mau ngomong cukup ketik aja kalimatnya apa, tuh AI ngomong sendiri. Dia cukup merekam dirinya, bibir bisa bergerak-gerak tanpa dia harus berbicara. Cuma saya sampaikan kepada mereka, kalau kalian mau bekerja sama dengan orang lain, apakah kalian juga pakai AI? Kalian mau bertemu dengan klien baru, kalian mau ketemu dengan orang-orang baru, kalian butuh SDM baru, kalian pasti ngomong. Jadi kalian harus kuasai ilmu itu gitu. Kalau kalian pengen menyampaikan sesuatu gitu ya, pengen atau katakanlah mereka bakal menikah juga gitu ya. Tapi ternyata saya kaget, saya nggak mau nikah. Itu sekarang loh, anak-anak sekarang gitu loh ya. Iya, karena dia trauma dengan orang tuanya gitu ya. Dan mereka nggak mulai. Ini saya juga bingung, masih pikir, waduh gitu ya, gimana? Oke, kamu punya bestie? Iya. Oke, kamu kan akan ngobrol juga. Someday kamu tuh nggak senang dengan dia. Terus kamu mau nyampaikan sesuatu, apa kamu mau diem aja? Akhirnya oh iya juga iya. Nah saat itulah kemudian mereka perlu belajar. Karena ketakutan mereka ketika mereka ngobrol sama papa mereka itu, mama mereka sering, udah nggak usah kamu diam aja, kamu udah papa mau siapkan. Itu yang membuat mereka trauma di rumah. Jadi memang ini pekerjaan berat kita sama-sama bahwa untuk era sekarang anak-anak Gen Z gitu ya, itu perlu sekali belajar public speaking. Dan kayaknya teman-teman para praktisi public speaking itu harus membuat pola-pola baru supaya ini
menyenangkan buat mereka. Saya sudah ganti sih, kurikulum saya pun saya ganti, bahkan sekarang itu saya masukin mental dulu. Mentality mereka. Jadi saya pakai itu mereka berbicara tadi ya di depan kelas, dan kemudian setelah beberapa kali mereka nampil sudah nyaman, nah itu ya, nyaman dengan dirinya, mereka mau cerita apa saja, saya next level itu di pinggir jalan, Mbak. Saya siapin kursi lebih tinggi, mereka berbicara dan saya katakan whatever. Nah, terus mereka bilang, Pak, saya kan juga malu di depan orang lain gitu. Saya katakan, apa mereka kenal kamu? Yang di jalan tuh kenal kamu nggak? Enggak, Pak. Terus apakah mereka itu peduli sama kamu? Enggak, Pak. Jadi kenapa kamu harus peduli dengan mereka kalau mereka pun nggak peduli sama kamu? Kamu harus peduli dengan diri kamu sendiri. Kamu berbicara dengan orang banyak supaya kamu bisa menyeruakan sesuatu. Nah, hebatnya anak Gen Z ini sekarang itu lebih sensitif terhadap sosial. Yes. Sangat sensitif dengan kebersihan, kesehatan. Jadi sampai kamu kan pengen ngomong tentang kebersihan kan, ya udah ngomong, sampaikan ke orang lain, ini tempat kamu. Nah, setelah itu mereka jadi percaya diri. Saya minta mereka rekam, kemudian bikin konten mereka di media sosial, up lah, itu terserah. Nah, sampai kemudian next levelnya saya bikin lagi tantangan mental mereka. Yuk jualan. Oke. Pak, kan jualan bukan public speaking gitu ya. Oh tidak, justru kalau kamu jualan kamu kan harus ngomong. Benar. Nah, akhirnya saya buat tuh next levelnya mereka jualan di pasar. Terserah mau jual produk minuman, makanan, harga murah aja. Dan waktu itu saya buat di MMTC tuh kan. Mereka jual, wah kami ditolak gitu. Waduh sakit hati banget gitu kan. Terus emang ibu-ibu tuh ngomong apa gitu. Maaf ya dek, ibu nggak perlu gitu. Lihat orang Medan kalau udah bilang maaf itu bagus banget. Kamu nggak pernah bilang, pergi kamu gitu. Enggak, kamu dibilang, maaf ya dek, itu kata-kata paling sopan untuk orang Medan. Jadi kamu udah bersyukur aja. Sekarang sana jual lagi, banyaklah ditolak orang. Semakin banyak ditolak, kamu akan semakin punya kekuatan mental, dan kamu nanti akan mudah ngobrol dengan siapa aja. Jadi mereka pergi lagi ke pasar lain, jual. Akhirnya mereka bercerita tentang pengalaman mereka ditolak. Gimana? Menyenangkan nggak? Enggak. Tapi oke, nggak apa-apa. Tapi seru nggak? Ya, saya salah pertanyaan gitu ya. Menyenangkan atau enggak? Seru nggak? Seru. Jadi mereka itu ternyata anak-anak sekarang suka challenge. Ya, karena memang di media sosial juga itu banyak challenge buat mereka. Jadi saya, saya belajar lagi mana yang bagus buat mereka. Saya kira saya sudah bagus banget untuk memberikan komunikasi ke mereka. Ternyata saya harus belajar lagi hal baru, bagaimana komunikasi yang baik dengan anak-anak Gen Z seperti ini. Jadi polanya yang harus dirubah ya. Benar. Mas, yang ngikutin gimana kemauan mereka. Karena kita nggak bisa menuntut mereka untuk ikuti kita gitu ya. Setuju. Jadi kita harus yang ngikutin mereka dulu, akhirnya mereka yang ngikuti kita gitu ya. Top Nah, banget. ini pola yang luar biasa sebenarnya pemirsa, apalagi untuk anak Gen Z sekarang. Jadi ketika kamu ingin terjun, apalagi di dunia public speaking, baca dulu merekanya gimana gitu ya, lakukan pendekatan. Mas, kita kan ngomongin tentang kiat berkomunikasi yang benar. Emang ada yang salah? Saya banyak mengikuti pelatihan ya. Tadi kan ada Mbak Putri bilang tadi pendekatan. Nah, kalau di NLP, Neuro Linguistic Programming, ini ilmu yang wajib dipelajari oleh para komunikator. Baik apakah dia MC, apakah dia seorang sales, apakah dia juga trainer public speaking. Ini harus dipelajari. Saya waktu itu ikut ya untuk praktisinya Neuro Linguistic Programming, ternyata bagaimana kita berbahasa sesuai dengan cara kerja otak. Nah, salah satunya ternyata itu ada rapport building, membangun kedekatan. Kita kalau mau ngomong dengan seseorang tuh nggak bisa to the point. Benar. Kita harus lakukan pendekatan dulu, karena bisa jadi dia itu belum tertarik dengan kita. Jadi membuat dia tertarik dengan kita itu ada pendekatan-pendekatan. Banyak caranya, maka kita harus pelajari dulu karakter dia. Apakah kemudian dia seorang introvert atau extrovert, itu ternyata gaya bicara kita, pendekatan ke mereka itu juga berbeda. Nah, kemudian itu ada lagi karakter-karakter lain. Apakah kemudian dia seorang, kalau di Mas Putra itu ngobrol ke saya, beliau kan praktisi Stephen gitu ya kan. Ada thinking, ada sensing, ada feeling dan sebagainya. Itu juga punya pendekatan berbeda-beda. Jadi kita pelajari dulu tuh karakter manusia supaya pendekatan kita jauh lebih diterima dan itu langsung mengena apa yang kita sampaikan. Nah ini di NLP itu ada Neuro Linguistic Programming, itu ada istilahnya rapport building, membangun kedekatan. Nah itu yang harus kita lakukan. Banyak sekali sih sebenarnya Mbak. Banyak ya. Banyak sekali. Intinya adalah pendekatan. Gitu ya. Mas Epi pernah nggak dapat anak murid gitu yang les sama Mas atau yang ngisi-ngisi seminar gitu yang memang dia tuh
Mas rasa susah banget untuk ngebangun kepercayaan dirinya. That's Lantas apa yang dilakukan? Oke, ini keren banget. Jadi saya itu pernah ikut pelatihan juga itu dengan Dr. Amir Zudi. Beliau tuh dokter saraf ya. Dokter saraf ya, bukan orang saraf yang seperti orang Medan gitu ya. Jadi saya juga pernah baca buku Quantum Learning. Ini relate banget dari buku Quantum Learning Bobby De Porter yang saya baca waktu saya kuliah gitu ya. Kemudian dengan pelatihannya Dr. Amir Zudi, ada kesamaan. Ternyata manusia itu memiliki 3 bagian otak. Kata Dr. Paul MacLean, ini penelitian Dr. Paul MacLean ya teman-teman. Ada 3 bagian otak setiap manusia. Yang pertama adalah neokorteks. Jadi ini bagian kita untuk berpikir, belajar, bicara, bergerak, berkreasi. Jadi kalau kita mau ngomong sebenarnya itu ada di bagian neokorteks karena dia berbicara. Nah neokorteks ini kalau kita lagi belajar di kelas ini aktif nih neokorteksnya. Kalau kita mau berbicara dengan orang, ini aktif nih, semuanya tersimpan di neokorteks. Namun neokorteks ini itu akan aktif kalau dia di stimulus. Stimulusnya apa? Itu di bagian kedua, yaitu sistem limbik. Sistem limbik itu ada di bagian dalam neokorteks ya, dan itu fungsinya adalah perasaan, memori, interaksi sosial. Jadi kalau kita mau berinteraksi sosial dengan orang lain, siapapun, itu pakai aktivasinya sistem limbik. Karena di situ ada perasaan juga. Kita senang dengan orang, maka komunikasi jadi lancar. Kalau kita nggak senang sama orang, komunikasi jadi nggak lancar. Maka tadi berhubungan dengan rapport building di NLP, pendekatan. Nah ini kuncinya. Dan itu ketika kita berbicara dengan orang lain, ya berinteraksi, kemudian pakai perasaan, ada satu lagi di bagian sistem limbik itu, yaitu apa? Memori. Jadi kenapa kalau saya tanya deh Kak Putri gitu ya, Kak Putri ingat nggak dulu guru SD yang paling baik? Ingat. Siapa namanya? Namanya Bu Retno. Retno. Kemudian ingat nggak guru yang paling kejam atau yang paling nggak disukai sama Mbak Kak Putri? Siapa? Bu Habibah. Ya ampun nanti. Mungkin nggak didengar ya? Maaf ya Ibu. Maaf ya Ibu. Jadi ternyata gini, setiap manusia kalau berinteraksi, senang nggak senang, itu tersimpan. Oke. Ketika itu tersimpan dalam hal yang positif, itu akan mengaktifkan bagian neokorteks untuk berbicara. Maka itu tersampaikan. Kak Putri kan tadi langsung lancar aja nyebutin. Iya, nggak mikir ya Mas? Nggak mikir kan? Nggak pakai mikir. Karena itu udah tersimpan tuh di sistem limbik. Nah sistem limbik itu kemudian mengaktifasi bagian neokorteks untuk obrolin tuh. Nah hari ini orang itu mau ngobrolnya berat. Kenapa? Memorinya bermasalah, perasaannya bermasalah. Jadi kalau menurut Dr. Paul MacLean itu dulu nih saklarnya. Misalnya gini Mbak Kak Putri ya. Ini lampu yang ada di studio ini itu terang ya. Karena apa? Nyala kan? Nyala ya. Bukan hidup ya. Orang Medan bilangnya hidup. Hidupin lampu gitu Hidupin lampu ya. Baru kali ini lampu bisa hidup gitu ya. Padahal lampu itu nyala. Itu bahasa-bahasa yang mau saya perbaikin nih. Kemudian itu kan saklarnya di-on-kan dulu. Kalau saklar on, lampu nyala, ruangan terang. Benar. Artinya kalau kita meng-on-kan sistem limbik, perasaan kita itu harus dipositifkan dulu, di switch on untuk dia rasa bahagia, rasa senang, maka lampu neokorteksnya itu akan nyala. Lampunya itu yang membuat akhirnya dia ngobrolnya lancar. Kenapa orang gugup? Karena perasaannya nggak nyaman. Itu kalau dia udah nyaman itu lancar aja. Ya kalau orang udah nyaman Mbak Kak Putri, itu kasih mikrofon, itu nggak ditarik juga nggak mau dia. Iya. Tapi kalau misalnya udah nggak nyaman, itu dia pengen langsung letakin mikrofon. Iya. Nah itu dia. Nah ini 2 bagian otak yang menurut saya penting sekali untuk dipelajari para praktisi public speaking atau komunikator gitu ya. Nah yang ketiga kata Dr. Paul MacLean itu adalah reptil. Ini bagian bertahan. Ya, jadi kenapa sih orang kalau udah gugup langsung balik arah? Atau kenapa sih orang gugup kemudian sakit perut mules gitu ya, keringatan gitu ya, pengen balik ke pengen buang air kecil gitu ya. Itu kenapa? Karena ketika sistem limbiknya, bagian perasaan memorinya nggak nyaman, kemudian tiba-tiba tidak teraktivasinya neokorteks, itu limbiknya yang reptilnya yang aktif dan udah cepetan buruan lu pipis keluar sana, cepetan lu malu banget kan udah kabur gitu, malu banget di sini ngapain di sini keluar gitu. Nah itulah yang harus kita pelajari. Jadi saya sampaikan itu di kelas public speaking, saya ilmu itu dulu. Jadi why, gitu ya, kenapa kalian jadi gugup, ini di alasannya. Terus kemudian how kalian pengen jadi lebih baik lagi, kalian harus switch on perasaan kalian.
Kadang kita kan kalau mau nampil di depan orang lain, perasaan kita nggak nyaman. Apakah misal kita kalau sebagai MC, dari rumah udah nggak nyaman, didimarin orang, atau di jalan kita udah bete gitu kan. Itu terbawa perasaan dan membuat kita jadinya, kayaknya Kak Putri kemarin nampil nggak kayak gini deh. All out gitu ya, Mas, all out, kenapa ya gitu. Nah itu, jadi tugas kita dalam switch on ketika kita memang sudah sebagai MC atau pembawa acara, ya udah harus di switch on. Jangan kemudian dikalahkan karena perasaan kita. Dan itu banyak triknya untuk switch on itu. Jadi memang Mas harus ditinggalin dulu deh masalah-masalah hati gitu ya. Iya, itu nanti di hati. lagi dibahas gitu ya kalau lagi di atas panggung. Simpen dulu. Disimpan nanti setelah kita closing baru lagi. Iya, boleh diselesaikan. Mas, tapi ada mungkin anak-anak sekarang yang dia itu misalnya nih kita ambil contoh presentasi deh mahasiswa gitu ya, ataupun mungkin anak-anak SMA yang presentasi kan sekarang kan udah ada model presentasi. Dia tuh lancar untuk nyiapin modulnya. Bahkan dia di rumah itu udah hafal. Udah ngehafalin, udah kita ngelihat dia latihan udah percaya nih besok dia pasti aman nih gitu ya kan. Tapi at the same day dia mau maju, dia malah gugup dan akhirnya semua yang dia tahu itu lupa. Padahal kalau dia enggak ngomong di depan banyak orang, dia duduk aja nih, dia inget. Tapi ketika ini kita panggil silakan kelompok ini untuk presentasi, dia lupa. Itu gimana Mas? Untuk mensiasatinya nih untuk anak-anak sekarang, karena Putri pun sendiri itu dulunya seperti itu Mas. Jadi di kalau malam tuh lancar banget, udah kayak dosen gitu ya. Tapi ketika udah masuk harinya gitu ya, udah bingung terus bisa ngomong tapi nggak se-all out yang kita latihan. Gitu. Gimana nih Mas? Apakah itu masih terbawa perasaan kita atau seperti apa menurut pandangan Mas Wahyudi? Ya, itu kembali lagi dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Paul McLean tadi ya. Limbik itu kuncinya. Jadi limbik itu kuncinya perasaan di situ. Ini belajar menguasai atau mengontrol emosi itu penting. Kalau misalnya kita biasanya mahasiswa atau pelajar yang mau nampil presentasi besoknya, dia udah persiapkan, udah latihan di depan cermin, dia udah ngerekam dirinya oke banget nih. Tapi ternyata setelah saya tanya, kenapa kamu tiba-tiba gugup pada hari ini gitu? Karena mereka takut salah. Ini yang harus kita latih bahwa it's okay, gagal itu biasa. Memperbaiki kegagalan itu luar biasa. Saya sering melakukan kesalahan loh, Kak Putri. Jadi saya pernah ngisi itu di depan dosen-dosen UNJ di Jakarta waktu itu. Dan saya gugup banget karena kan saya masih kuliah S2, sementara nih peserta ini S3 profesor gitu kan. Waduh, ini saya salah ngomong gimana nih gitu ya kan. Dan ketika saya duduk di depan itu, kebetulan saya lupa namanya. Ada seorang dosen yang mengatakan dia melihat kegugupan saya. Dia katakan, Mas Yudi tenang aja. Kami ini dosen. Kami ini semakin profesor, semakin menguasai satu hal doang. Dan kami tidak menguasai hal lain. Kan gitu ya. Kalau profesor makin expert tapi di bidangnya gitu. Dan Mas Wahyudi itu menguasai ilmu public speaking, Mas Yudi itu trainer, pasti Mas Yudi juga lebih expert di bidangnya, kami tidak expert di bidang itu. Kan kita tahu juga sih ya, dosen-dosen kan kalau menyampaikan dengan gaya lamanya. Iya benar. Iya kan, lecture banget kan, nyampaikan kaku, karena teorinya. Teori gitu ya. Padahal menurut Profesor Mahrebin, seorang profesor ahli komunikasi di luar negeri, dia mengatakan bahwa ada 3 kekuatan komunikasi. Yang pertama itu verbal, itu yang pertama itu visual. Visual itu 55%. Jadi orang itu terkesan dengan apa yang kita tampilkan. Baik itu outfit kita, baik itu mimik wajah kita, kemudian body language kita. Yang diperhatikan orang itu. Kedua, itu vokal. Vokal itu intonasi ya. Jadi kalau kita dengar radio, misalnya dulu nih saya sering dengar radio itu judulnya Sahur Sepuh. Kayaknya dengerin doang, seru banget. Kenapa? Naik turunnya nada Sahur Sepuh gitu, atau mak lampir gitu. Itu membuat kita berimajinasi. Seru banget nih. Padahal cuma vokal doang. Itu 37%. Nah yang paling kecil ternyata cuman verbal, 7%. Jadi akhirnya saya memahami dalam ilmu komunikasi, ngomong sebanyak apapun kita, selama apapun, katakanlah kita ngomong 1 jam, yang diingat oleh audiens cuma 7%. Pasti. Nah itu dia. Jadi kita ngapain berbui-bui, berkumpur-kumpur kalau yang nyampe itu sedikit. Saya akhirnya membuat pelatihan-pelatihan saya gitu ya, atau seminar-seminar saya, itu membuat mereka terkesan, bukan mau menyampaikan pesan.
Benar. Terkesan dulu, nanti mereka akan komunikasi kemudian. Nah di komunikasi itulah kita akhirnya bisa ngobrol hati ke hati, sehingga akhirnya mereka bisa terima. Ada di situ rapport building. Kalau di pertemuan besar, Benar, Mas. verbal aja. Itu masalah di kampus tuh biasanya dosen-dosen, ya kan? Dan akhirnya beliau nyampaikan itu, akhirnya saya jadi percaya diri, oh iya ya saya kan expert di bidang komunikasi, dosen-dosen tuh expert di bidangnya sendiri. Dan saat itu saya jadi semakin percaya diri. So, teman-teman sekalian, kalau kita mau nampil, nggak usah takut salah deh, karena kita pun lebih banyak belajar dari kesalahan. Saya punya motivasi dari guru saya, itu kata gagal itu biasa, memperbaiki kegagalan itu luar biasa. Kalau kamu menggoreng ikan, ikannya gosong, yang gosong itu ikannya, bukan kamunya. Kamu masih bisa lagi menggoreng ikan sampai kamu benar-benar bisa menggoreng ikan dengan sempurna. Yes. Begitu juga dengan komunikasi, nggak apa-apa, nampil aja. Salah itu biasa, nggak usah dibawa malu. Kemudian perbaikin aja. Benar gitu. sekali. Karena kalau misalnya kita ngomong yang diingat atau hanya 7%, yang lainnya dia akan ingat, Mas ini bajunya keren ya. Tadi Masnya itu pakai apa gitu, Iya, bajunya diingat keren. kan? Itu yang diingat ya, Mas. Yang ya? diingat itu loh. Apa ya tadi yang dibilang Mas itu pasti Lupa. akan lupa gitu ya. Benar. Nah, jadi juga intinya nih teman-teman mahasiswa ataupun pelajar, kamu tuh expert sebenarnya di bidangnya. Teman-teman yang lain tuh nggak expert karena kamu yang menguasai materinya. Yap. That's it. Itu dia ya poinnya. point. Kita masih ketemu lagi di satu segmen. Kita saksikan dulu, kita ngerilekskan dulu ya pikiran kita. Ini dia Follow Band. Nah, pemirsa masih dengan tema kita kiat berkomunikasi yang benar di segmen terakhir ini. Kita mau memanfaatkan kesempatan ya Mas ya untuk mendengarkan pesan dan juga kiat berkomunikasi yang baik. Oke. Tapi sebelum itu Bang Fahmi dari tadi tuh kayak terkesima ngelihat motivasi-motivasi yang Mas katakan nih. Iya kan Bang Fahmi? Yes, cek. Jadi memang Bang Yudi ini, Coach Yudi ini sangat luar biasa. Sangat menginspirasi. Biasa aja kali. Teman saya nggak lihat, tapi dia langsung menggebu-gebu pengen melaksanakan apa yang Mas Yudi bilang. Nggak lihat yang mana ya Mas? Ini, yang ini. Kelihatan ke dinding. Yang ini iya. Nah, dia sangat terkesima. Wah, keren. Wah, gitu-gitu tadi dia bilang ya. Bagus nih bahasanya. Apalagi tadi yang kata-kata dari gurunya Gurunya Mas saya. Mas Yudi. Yang soal gorengan tadi ya. Iya. Itu keren banget. Lapar. Nah, tapi gini. Tadi kan mungkin udah dijelasin di depan. Cuman mungkin tidak dengan tahapan-tahapan detail gitu loh. Nah, jadi sebenarnya public speaking ini kan sangat penting sekali, bukan hanya buat bukan hanya buat si motivator, tapi apapun sekarang penting sih. Ya kayak saya entertain juga harus penting, gimana caranya nyanyi, tapi kalau pas ketika Kak nyanyi ngomong dapat nih interaksinya dan nggak tersinggung orang dengan kata-kata kita gitu. Atau mungkin mau itu pejabat itu juga harus pinter public speaking, komunikasi gitu, apapun segala macam itu harus kayaknya penting gitu kan. Tapi mungkin buat pemirsa yang ada di rumah nih, yang pengen belajar ya kan, yang pengen berani tampil gitu. Nah, kira-kira tahapan apa? Tadi kan kalau Mas Yudi bilang saya dengar ya tadi saya simak ya, mental dulu nih sebenarnya kan. Nah, setelah mental tuh apa lagi nih? Kalau di pikiran saya yang pertama, saya harus perbanyakin kosakata dulu sebenarnya. Jadi ketika saya tampil, begitu saya menggunakan kosakata yang tidak pada umumnya gitu, itu kan mungkin orang berpikir pintar kali anak ini gitu kan. Padahal kosong. Nggak, tapi itu kan penting gitu ya, kosakata atau pemilihan kata. Nah, jadi kira-kira apa aja nih tahapannya? Supaya yang lebih detail nih, supaya kita tuh ternyata seperti ini, pola kita tuh salah tuh kemarin. Nah, jadi kita bisa belajar dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan hal itu gitu loh. Gimana kira-kira Coach Yudi? Oke, baik. Terima kasih Bang Fahmi. Ya, memang setelah mentality kita sudah kuat ini untuk bisa menyampaikan sesuatu, ada lagi sebelum kita masuk ke teknisnya, yaitu kita nggak usah takut gagal. Karena sering sekali karena kita takut gagal, kita harus perfect dulu untuk menyampaikan. Ini tekniknya aku sudah pelajari saat A to Z gitu ya. Kemudian karena kita takut gagal, itu A to Z itu blank. Maka saya sampaikan ke peserta public speaking saya, udah mulai aja. Kamu
pelajarin kosakata, tapi tetap harus praktek. Learning by doing itu, saya banyak belajar dari kegagalan. Jadi kalau kamu sudah pelajari misalnya kosakata, kamu langsung praktek, itu jauh lebih penting. Praktek itu jauh lebih penting. Kan kita itu seringnya takut salah ya. Itu tadi kan Bang Fahmi juga belum apa-apa udah diketawain teman-temannya ya kan, nggak diapresiasi gitu ya. Diapresiasi tapi sambil ketawa. Sambil ketawa. Penghinaan gitu ya kan. Nah itu yang membuat kita selama ini dari SD itu sudah dilakukan tuh. Bahkan guru kita sendiri itu kan merendahkan kita sehingga akhirnya teman-teman ketawa. Kamu gitu aja salah, bodoh banget, nggak belajar gitu ya. Itu kan terjadi. Itu permasalahannya di sektor pendidikan tuh. Makanya saya ketika pelatihan-pelatihan ke guru-guru bikin anak-anak itu punya kepercayaan diri. Jadi setelah mentality dan kemudian terbentuk percaya diri, baru kita ngomong masalah tekniknya. Nah tekniknya itu kan kita bisa banyak ya. Saya nggak bisa urutin karena saya orangnya random ya. Yang pertama sekali adalah kamu perasaan kamu nyaman, sampaikan. Gak usah pakai teks, dicatat, gak usah, lancar. Kita tuh kan udah biasa ngomong sama siapapun, ke orang tua, ke guru, ke teman, ya udah ngomong obrolan biasa aja. Perbendaharaan kata, kenapa saya kemudian untuk perbendaharaan kata, ada beberapa hal yang jangan sampai itu cuma di komunitas kita aja yang paham. Kalau bisa orang lain gitu ya. Kemudian setelah kita praktek, kita sudah nyaman ngobrol biasa aja, baru tuh kuasai bagaimana kita sikap berdiri kita. Iya, sikap berdiri kita. Kadang-kadang kalau kita ngobrol misalnya, nih mohon maaf nih sambil berdiri gitu, teman duduk. Teman ngobrol kita tuh duduk, ini nggak sopan loh. Ya kita juga harus duduk. Bahkan kalau kita lihat itu manner ya, Atau nggak temannya aja yang berdiri juga? Ya kita kan nggak bisa memaksakan orang. Untuk berdiri ya kan? Iya, Apakah nggak mungkin sebelum ngobrol silakan berdiri, kamu saya mau ngomong gitu kan? It's not polite, itu nggak sopan banget gitu ya. Bahkan saya pernah tuh waktu SMP gitu yang ngelihat Lady Dai kayak Putri Diana gitu ya. Ketika dia ngelihat anak kecil, dia justru malah merendahkan dirinya. Iya, Komunikasi itu seperti itu, menyamakan mata dengan mata, ya wajah dengan wajah, itulah komunikasi. Nah itu banyak sekali pelajaran seperti itu, baik kita di meja, meeting, ruang meeting gitu ya, kemudian kita berdiri dengan orang lain. Sales kan perlu juga ngobrol dengan orang-orang baru. Ya kalau memang teman ngobrolnya berdiri, kita berdiri. Nah kita mengikutin gayanya beliau. Siapapun itu. Jadi kalau misalnya dia masukin tangan ke celana, ya kita ikutin aja dulu. Itu namanya pacing, menyamakan. Orang tuh senang sama. Makanya ada komunitas nenek-nenek sama nenek-nenek. Coba ada gadis di kumpulan nenek-nenek. Kan nenek-nenek itu terhina gitu ya. Atau kemudian ada orang moge gitu ya. Tiba-tiba Vespa muncul di situ ya kan. Dia nggak akan ditolak. Jadi menyamakan. Nah, baik dengan sikap berdiri, body language kita, itu banyak sekali loh Bang Fahmi. Saya kalau kita urutin satu persatu dan satu itu aja bagian dibahas itu panjang banget. Jadi oke, learning by doing aja. Nih hari ini saya nggak pernah pakai materi khusus. Oke, kamu mau bahas apa hari ini? Senyamannya kamu. Oke, Bang kami mau belajarin mimik nih. Oke, mimiknya seperti apa? Kan nggak mungkin ekspresi kita, dia lagi sedih kita ketawa. Ih sedih kali kamu ya gitu kan, itu nggak sopan. Nah itu banyak sekali. Jadi memang banyak. Keren, ini kita kayaknya nggak 1 jam tuh nggak cukup. Nggak cukup. Iya, sampai udah mau berakhir ini, ya kan? Oh iya. Ya, di-prepare lagi Bang Fahmi janjinya. Kita nanti akan ngomong lagi di backstage. Sedikit Mas, untuk pesan penutup hari ini untuk anak-anak Medan lah khususnya yang mungkin introvert dan ingin belajar public speaking, apa pesan Anda? Silakan. Ya, teman-teman sekalian, pesan saya kepada kita semuanya, belajarlah untuk berkomunikasi kepada siapapun dan gak usah malu untuk belajar ke siapapun. Karena kita belajar dari kegagalan. Tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Karena guru atau teman itu akan memperbaiki kesalahan kita. Orang-orang hebat adalah orang yang mau belajar dari kesalahan karena gagal itu biasa, memperbaiki kegagalan luar biasa. Dan ketika kita nanti sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan, kita gak usah larut atau baper dengan perasaan-perasaan negatif thinking kita. Karena apa? Ini satu kunci buat kita semua. Anda tidak akan pernah sakit hati selama Anda tidak mengizinkan hati Anda untuk disakiti. Jadi siapa sebenarnya yang menyakiti kita? Bukan orang lain. Walaupun ada guru mentertawakan kita, teman-teman mentertawakan kita, sebenarnya kita tidak ada masalah kalau kita tidak mengizinkan hati kita untuk disakiti. Jadi sekali lagi hargai diri kamu, belajarlah apa saja, dan kamu akan menjadi pribadi luar biasa. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Yes, luar biasa kali ini. Closing statementnya super ya semuanya ya.
Super ya, jadi memang hari ini materinya itu benar-benar ngebangkitin semangat kita teman-teman semuanya dan juga pemirsa untuk berkomunikasi yang baik. Jangan malu untuk memulai semuanya dari awal dan dari diri kamu ya. Mas Wahyudi terima kasih loh sudah Sama-sama. hadir ya. Senang Ini sekali benar-benar diundang. kelas yang gratis untuk kita semuanya ya Oke. pemirsa. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan TVRI Sumatera Utara dan juga Ngopi. Jangan lupa saksikan Ngopi setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.